Sedangkan Bitcoin di tahun 2020 turun sebanyak 55%. Sangat-sangat memungkinkan di tahun 2025 ini setelah halving di 2024, Bitcoin akan mengalami penurunan sebanyak 45%. Halo semuanya, kembali lagi di channel Cukong Pumping. Bahwa Bitcoin nanti akan turun menuju 1 miliar atau 60.000 dolar. Lalu perkembangannya gimana per tanggal 10 hari ini? Tenang aja, masih sesuai plan atau masih sesuai rencana, masih ke arah 60 ribuan. Kemarin juga sudah aku kasih clue juga kalau ini belum merah. Hari ini per tanggal 10 marketnya benar-benar merah. Target masih 1 miliar. Ini 1,3, masih jauh. Jadi santai dulu saja apabila kalian ingin masuk. Karena posisi-posisi saat ini para whales masih melakukan atraksi, yaitu atraksi jual di area sideways. Nah, ini aku cuma sedikit ilmu aja kenapa Bitcoin masih melakukan atraksi jual. Kenapa whales nggak langsung jual di sini bang, langsung jual all in? Whales itu caranya bukan seperti itu. Jadi whales jualnya bertahap. Di sini tuh jualan. Makanya marketnya ditahan. Jadi kalau ada yang mau ngepam, ada yang mau beli, whales nahan di sini di atas. Jadi mereka melakukan selling. Sellingnya secara cantik, jadi jual dikit-dikit, dilepas dikit-dikit. Ketika support break ya, di sini kan terdapat support break nih. Kelas teri atau trader-trader teri itu langsung panik selling. Mereka langsung jual, makanya market drop. Di area sini itu naik dikit. Nah, naik dikit ini adalah para whales beratraksi lagi. Mereka akan jual perlahan-perlahan dikit-dikit, ngurangi aset mereka sampai menyentuh ke area 1 miliaran atau 60 ribuan. Jadi intinya para whales itu nggak bodoh sama sekali. Jadi mereka jualan di waktu sideways atau waktu-waktu tenang. Nah, setelah waktu sideways biasanya tengah malam di Indonesia, itu market tenang, tiba-tiba langsung panic selling. Itu adalah strategi para whales. Aku langsung balik ke chart yang pernah aku bikin bahwa prediksiku Bitcoin akan jatuh ke area 60 ribuan atau 1 miliaran. Kemarin kita sudah bahas mengenai resistansi yang ada di ATH-ATH ini yang menyebabkan Bitcoin drop. Nah, yang kedua aku akan membahas mengenai chart ini yaitu berupa kolom hijau. Di sini ada kolom hijau dan kolom merah. Nah, nanti aku jelasin apa yang dimaksud dengan kolom hijau dan apa yang dimaksud dengan kolom merah. Nah, aku jelasin secara langsung lebih rincinya supaya kalian bisa belajar di sini. Warna hijau yang aku blok yang warna hijau ini kita sambil-sambil belajar. Jadi setelah halving di 2016, Bitcoin terjadi bullish atau tren naik. Selayaknya di tahun 2020 terjadi halving lagi. Bitcoin mengalami bullish lagi. Di tahun 2024 sama halnya terjadi bullish karena halving. Kolom hijau itu adalah kolom bullish. Loh bang, kalau bullish kenapa nggak naik? Kenapa malah diprediksi turun? Ya, tapi tenang aja. Nanti kedepannya akan naik lagi. Tapi ini turun terlebih dahulu. Penyebabnya sudah aku share kemarin ya. Bitcoin bearish atau Bitcoin collapse. Nah, itu collapse-nya ke 60 ribuan. Untuk tren bearish itu berada di kolom warna merah. Ini merah itu turun atau terjadi bearish atau perubahan tren. Nanti tren bearishnya belum saat ini, tapi nanti. Kalau kalian sadar, Bitcoin setelah halving di 2016 itu terdapat 76 bars atau kurang lebih 532 hari hingga menyentuh ATH. Selanjutnya ya, di 2020 setelah halving terdapat 76 bars atau 532 hari itu akan menyentuh ATH-nya lagi. Oke. Di tahun 2024 sebanyak 76 bars atau kurang lebih 532 hari lagi nanti akan menyentuh di area ini. Akan menyentuh ATH lagi atau tidak setara dengan di sini. Jadi nanti prediksi aku setelah drop, Bitcoin akan perlahan naik. Itu adalah kemungkinan besar seperti itu. Tapi kita lihat market terlebih dahulu seperti apa. Yang terpenting adalah Bitcoin saat ini masih tren turun ke arah atau ke area 6.000 dolar ini yang aku warnai ungu di sini. Nah, ini yang aku kasih warna kuning ini adalah area supportnya.
Di tahun 2021 hingga 2022, Bitcoin menyentuh ATH-nya. Ini adalah pertanda bahwa Bitcoin terjadinya bullish, sangatlah bagus. Tapi sebelum bullish lebih lanjut, Bitcoin perlu namanya testing support. Testing supportnya yaitu berada di area kuning ini. Dan ini adalah area-area support dari Bitcoin yang cukup kuat. Jadi di sini adalah area beli yang sangatlah bagus. Terus kenapa di area 60 ribuan? Tenang aja, di area 60 ribuan ini juga terdapat support di Fibonacci. Di Fibonacci pun juga terdapat support yang bisa kita tarik garis lurus. Di sini juga bisa kalian lihat bahwa di sini terdapat support di area 0,5-0,18. Di sini adalah area-area bagus untuk melakukan pembelian Bitcoin maupun altcoin. Itu adalah Fibonacci. Terus selain itu ada support lagi. Aku akan tunjukin kenapa aku masih menyarankan melakukan pembelian besar-besaran nanti aku. Aku akan menarik garis lurus atau garis trend dari sini. Kita bisa kalian lihat di sini. Di sini paling rendah ya, harga Bitcoin terendah. Terus lalu dia mencoba testing yang merupakan ini konfirmasi dari tren atau bullish trend atau uptrend. Di sini terkonfirmasi cukup kuat garis trennya warna biru dan sebanding lurus atau tegak lurus dengan ATH-nya. Jadi ini membentuk area bullish. Dan apabila Bitcoin turun 45%, itu akan jatuh juga di area ini, di area trend support, yaitu di area sini kembali. Jadi ini adalah area yang cukup bagus untuk Bitcoin diborong atau altcoin melakukan pemborongan. Ya, itu adalah beberapa alasan kenapa saya ingin melakukan pembelian yang cukup banyak ke depannya. Ya, itu alasan kenapa Bitcoin sangatlah bagus dibeli di area 60 ribuan atau setara 1 miliar rupiah. Jadi yang pertama itu merupakan area bullish, masih di kolom warna hijau. Bitcoin masih bullish ke depannya, tapi perlu turun terlebih dahulu hingga 60 ribuan. Itu yang pertama. Yang kedua berada di horizontal support yang tadi warna kuning tadi. Yang ketiga berada di area good buy untuk Fibonacci. Yang keempat adalah Bitcoin berada di trend support di area 60 ribuan. Jadi aku masih menunggu pisau itu di lantai daripada aku harus menangkapnya pisau itu ketika jatuh. Jadi santai aja, aku masih menunggu Bitcoin di harga 60.000 dolar. Nggak perlu buru-buru untuk masuk market. Jadi ini adalah analisa berdasarkan chart yang aku buat. Jadi kalian boleh screenshot, boleh save, terserah kalian. Ini adalah pandangan mengenai Bitcoin dari Cukong Pumping. Untuk kedepannya aku akan menjelaskan mengenai kolom merah yaitu kolom bearish. Tapi itu masih lama. Jadi tunggu updatean untuk kedepannya. Untuk signal Litecoin untuk melakukan pembelian di harga berapa nanti akan segera aku update di Telegram, di WhatsApp, di Instagram, di X maupun di YouTube. Jadi kalian pantau mana yang lebih cepat. Nah, seperti biasa saya lebih senang membantu dan memberikan signal gratis. Mari kita bantu sesama kita, para trader Indonesia, supaya tidak ada yang termakan iming-iming sama kelas online, signal premium dan lain sebagainya. Karena itu adalah hal pembodohan dan kreatornya atau penjualnya itu kaya bukan gara-gara trading, tapi gara-gara uang yang kalian beli untuk join kelas. Itu adalah hal yang sangat bodoh. Aku akan membuktikan bahwa signal yang aku berikan secara gratis ini membawa dampak bagi sesama kita para trader Indonesia supaya kita kaya bersama, bukan memperkaya kreatornya. See you